Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan beribu-ribu nikmat hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita masih dikumpulkan di taman-taman syurganya Allah dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak, yaitu Nabiullah Nabiur Rahman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali kajian kitab Bulughul Maram ini, dan kita masih pada muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis atau disusun oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Langsung saja kita masuk ke muqaddimah yang sebelum terakhir, di mana qala al-muallif rahimallahu taala, penyusun rahimallahu taala mengatakan waqad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah, yang artinya dan sesungguhnya penulis yaitu atau penyusun Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani telah terangkan di akhir setiap hadis imam-imam yang meriwayatkan dari hadis tersebut, sehingga kita nggak perlu belajar ilmu hadis, ilmu takhrij, ilmu rijal. Kita cukup membaca ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menerangkan atau menuliskan siapa yang meriwayatkan, sehingga kita tidak ragu. Karena kalau misalnya kita lihat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hidup sekitar di abad ke-8 Hijriah. Artinya 700, kemarin lahirnya 773. Kemudian kalau Imam Bukhari itu hidup pada abad ke-2 Hijriah. Artinya beliau lahir sekitar tahun 194 Hijriah. Itu Imam Bukhari. Imam Muslim itu lahir pada abad ke-3 Hijriah, termasuk Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Najah, ya, yang lahir pada abad kedua atau sekitar 194 dan 164, itu hanya Imam Bukhari dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung saja. Li'iradati nushil a'immah, li'iradati nushil ummah, karena Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani hendak membantu memberikan nasihat kepada umat dengan ikhlas. Inilah yang sangat penting sehingga menjadikan kitab ini sampai sekarang termasuk kitab yang paling banyak dipelajari sampai sekarang. Bahkan paling banyak untuk syarahnya atau penjelasan dari
kitab Bulughul Maram ini, karena tidak lain karena keikhlasan penulis. Kemudian selanjutnya fal muradu bisab'ah, nanti ada istilah-istilah rawahu sab'ah, diriwayatkan oleh yang 7. Siapakah yang 7 itu? Yang 7 itu yang pertama adalah Imam Ahmad. Urutannya agar nanti mudah untuk mengurutkan siapa yang 7, yang 6, yang 5, yang 4 dan yang 3. Itu urutannya, yang pertama Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan yang terakhir Imam Ibnu Majah. Berarti ada 7. Kemudian itu fal muradu bisam'ah, yang dimaksud dengan 7 berarti ke-7 para ahli hadis tadi. Namun nanti akan lebih mudah dipahami ketika kita sudah masuk ke hadisnya. Kemudian wabis sittah, ada juga nanti beliau mengatakan rawahu sittah, diriwayatkan oleh 6. Berarti ma'ada Ahmad, atau selain Imam Ahmad, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu yang dimaksud diriwayatkan bisittah, diriwayatkan oleh 6. Jadi karena setiap imam yang 7 ini memiliki kitab hadis sendiri, artinya menyusun hadis-hadis kemudian ditakhrij oleh beliau-beliau masing-masing. Artinya kalau diriwayatkan oleh 6 berarti hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Sunan At-Tirmidzi, dan seterusnya. Kemudian wabil khamsah ma'ada al-Bukhari wa Muslim. Kalau ada rawahu khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, berarti yang 7 tadi kecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian waqad aqulu al-arba'ah, kadangkala imam penulis penyusun ini mengatakan diriwayatkan oleh 4. Kalau 4 berarti Imam Bukhari, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Kemudian wabith thalathah ma'adahum wa'ada al-akhir, kalau misalnya diriwayatkan oleh 3 berarti kecuali yang 3 tadi dan yang paling akhir Ibnu Majah, berarti hanya diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasa'i. Wa ma'ada dzalika fahuwa mubin, dan ada sedikit beberapa hadis yang selain atau tambahan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain yang 7 ini. Mubin artinya beliau terangkan atau tegaskan, ditulis juga. Contohnya rawahu Darul Qutni, karena tidak terlalu banyak sehingga beliau tidak masukkan dalam istilah yang 7 ini. Kemudian wasammaituhu bulughul maram min adillatil ahkam. Bulughul maram artinya mencapai keinginan. Apa keinginan setiap orang mukmin? Pasti pengen masuk surga, pasti ingin dihindarkan dari api neraka. Itu cita-cita paling tinggi, nggak ada lagi. Kemudian min adillatil ahkam, mencapai keinginan atau tujuan dengan bantuan atau atas dasar dalil-dalil yang telah diberikan atau disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang di akhir dari muqaddimahnya beliau ini begitu bagus, di mana beliau tutup dengan sebuah doa, wallahu as'alu alla yaj'ala ma alimna alaina wabalan, yang artinya beliau berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu jangan sampai apa yang kita ketahui malah justru menjadi wabalan, bencana, atau malah justru menjadikan akibat yang buruk kelak di akhirat. Bisa jadi karena satu, ilmu atau berilmu namun tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kelak di akhirat setiap orang tidak akan melangkah, tidak akan beranjak dari tempat berdirinya di padang mahsyar sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan.
Alhamdulillah malam hari ini kita gunakan insya Allah untuk menghadiri taman-taman surganya Allah, dan semoga kelak kita lebih mudah dikumpulkan di surganya Allah kembali di akhirat. Allahumma amin. Itu artinya yang pertama tadi, Imam penulis rahimahullah ta'ala berdoa agar Allah tidak jadikan ilmunya itu malah menjadi beban atau dosa karena satu, tidak diamalkan. Yang kedua, diamalkan namun diamalkan malah menyebabkan penyakit hati. Dia mengamalkan namun malah sombong. Dia mengamalkan namun riya. Dia mengamalkan namun malah meremehkan orang dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita pun sama. Semoga dengan belajar ini apapun ilmu yang baik, semoga ilmunya bermanfaat, dan yang kedua malah justru menambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ikhlas lillahi taala. Wa ayyarzuqana al-amal bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam penulis rahimahullah ta'ala juga berdoa, semoga Allah senantiasa meridhoi apa-apa yang kita amalkan. Baik, alhamdulillah untuk muqaddimah selesai, maka kita akan lanjut ke isi dari kitab Bulughul Maram ini. Secara umum kitab Bulughul Maram ini dibagi menjadi 16 kitab atau 16 topik utama, mulai dari Toharoh sampai nanti Kitabul Jami', yaitu kumpulan dari adab dan dari akhlak-akhlak yang belum disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Maka malam hari ini kita akan membuka dengan kitab Toharoh, dan setiap kitab, ya, setiap topik utama tadi memiliki subbab atau sub pembahasan sendiri. Contohnya dalam kitab Toharoh ini ada pembahasan mengenai satu, babul miyah atau bab mengenai air, ya. Karena air merupakan alat utama untuk bersuci atau toharoh. Kemudian ada babul wadah, babul aniyah atau tempat-tempat air itu dibahas juga, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Namun yang terpenting sebelum kita masuk ke hadis yang pertama mengenai babul miyah, tentang bab air, kita korek dulu mengapa kok bab toharoh senantiasa diletak di pembahasan pertama di dalam kitab-kitab fikih. Karena tidak lain bahwa toharoh merupakan perkara yang paling penting bagi setiap orang mukmin. Bayangkan dulu ketika kita baru lahir, ya, ingat tidak kita diapakan oleh bidan atau oleh dukun bayi kita? Pasti apa? Dibersihkan, dimandikan. Dan ketika kita kelak meninggalkan dunia juga akan kembali dibersihkan. Artinya suci. Itulah agama Islam mengajarkan kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa itu toharoh? Sebelum masuk pentingnya toharoh, apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa adalah suci atau bersih, ya, secara bahasa. Namun suci dan bersih itu serupa namun tak sama. Karena contohnya air teh, air susu atau air kopi yang kita minum, kira-kira bersih atau tidak? Bersih, ya. Namun tidak bisa untuk mensucikan, seperti itu. Atau contohnya ketika kita wudu, kemudian kita membasuh tangan sampai bersih, kemudian baru muka sehingga tidak urut, kira-kira bersih atau tidak? Bersih. Namun suci atau tidak? Tidak suci, karena syarat dari berwudu adalah berurutan atau tertib sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka bersih belum tentu suci. Namun kalau suci
insya Allah sudah pasti bersih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apa toharoh, pengertian toharoh menurut istilah? Dalam ensiklopedia fikih ya, bahwa toharoh secara istilah membersihkan badan, pakaian ataupun tempat kita beribadah dari najis dan juga hadas. Jadi nanti kita akan bahas, namanya toharoh pasti berkisar pada membersihkan najis atau hadas. Kemudian membersihkan najis terutama setelah buang air kecil atau buang air besar itu dinamakan apa? Istinja dalam bahasa Arab. Dan ini merupakan perkara yang sangat besar di dalam Islam, namun seringkali kita menganggap remeh. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Innahuma yu'adzibani, dan orang di dalam kuburan ini ternyata diazab oleh Allah. Yaitu salah satu mukjizatnya Rasul, mampu ya atas izin Allah bisa mengetahui keadaan orang di dalam kubur. Kemudian beliau bersabda, wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ternyata orang yang diazab di kubur ini diazab bukan karena dosa besar, bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, namun ternyata karena dua dosa yang nampak remeh namun ternyata akibatnya besar. Fakana hadza amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Satu kuburan ini Allah azab ahlul kuburnya karena ketika hidup mereka tidak indahkan ya, atau mereka tidak membersihkan setelah buang airnya. Ya mungkin ketika buang air ya sambil berdiri ya atau sambil lari-lari mungkin ya. Maka kemudian air apa yang najis tadi mengenai kemana-mana, bahkan ke pakaiannya. Kemudian kalau sudah kepakaian berarti kotor, kemudian tidak sehat, sholatnya tidak diterima. Kemudian dikubur masih diazab. Kemudian yang kedua, wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Yang satu kubur lagi diazab oleh Allah karena semasa hidupnya bin namimah, senang mengadu domba. Kemudian ditegaskan lagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul ya. Bersihkanlah dengan sungguh-sungguh ketika setelah buang air kecilnya. Fa inna amata adzabil qabri min baulihi. Sesungguhnya sebagian besar azab kubur itu ya, mayoritas itu disebabkan karena air kencingnya. Maksudnya ketika beristinja tidak bersungguh-sungguh, atau ketika membuang air tidak hati-hati, tidak duduk atau tidak hati-hati sehingga air kencingnya bisa menyebar kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya kita beristinja, dan beristinja yang terbaik tentu menggunakan air ya. Air itu adalah alat membersihkan najis paling terbaik. Kemudian membersihkan hadas itu juga makai air. Hadas kecil dibersihkan dengan berwudu, maka wudu makai air. Kemudian hadas besar ketika orang ada junub, dalam keadaan junub mandi wajib menggunakan air. Namun ketika beristinja tidak menemukan air ya, kalau dalam riwayat-riwayat dulu itu kalau tidak menemukan air mungkin di padang pasir, maka menggunakan batu
atau menggunakan daun ya, atau menggunakan kayu ya. Yang penting tidak memakai benda yang najis seperti kotoran ya kan. Kadang-kala kan kotoran kalau di tempat-tempat yang panas mungkin cepat sekali kering ya. Jadi kadang-kala dikira batu apa kayu, nanti malah untuk beristinja ya. Artinya beristinja dengan yang najis ya hukumnya tetap najis ya. Kemudian tidak boleh memakai tulang juga, karena tulang ini merupakan termasuk bangkai sehingga tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Kemudian membersihkan hadas ya. Hadas berarti hadas kecil atau hadas besar itu dengan menggunakan air, kecuali ketika tidak menemukan air maka cukup dengan bertayamum. Nanti akan kita bahas. Baik, lanjut lagi, kembali lagi ke babul miyah, bab mengenai air. Sebelum masuk hadis ini, kita akan bahas macam-macam air dulu. Karena yang dibahas di sini adalah salah satu macam air yang pertama. Air dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama air yang suci dan mensucikan. Artinya bila kita minum itu bersih suci, bila kita pegang kita tidak perlu membersihkan karena itu suci. Dan bila digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi atau digunakan untuk beristinja, maka hukumnya menjadi suci. Itu yang pertama. Ada 7 macam. Nah, kemudian yang kedua, air yang suci namun tidak boleh untuk bersuci atau tidak mensucikan, seperti air teh, air kopi, air sirup ya, maka itu suci. Bila kita pegang tidak najis, namun bila kita gunakan untuk bersuci maka hukumnya tidak suci, nanti hadasnya tetap masih ada. Mentang-mentang punya pabrik susu sehingga wudunya pakai susu saking banyaknya susu berlimpah di rumah, maka ini tidak sah wudunya tadi. Kemudian yang ketiga, air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan. Dulu kalau kita melihat langgar-langgar atau musola-musola, di sampingnya biasanya ada kolah atau ada kolam. Biasanya orang wudu, maka air bekas wudunya akan jatuh lagi ke kolam. Artinya itu air bekas untuk bersuci. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat, air yang najis ya, atau air mutanajis. Bila kita sentuh saja berarti tangan kita harus dibersihkan sebelum kita sholat atau sebelum kita melakukan ibadah yang mewajibkan dalam keadaan suci. Apalagi untuk bersuci sudah tentu tidak mungkin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita masuk hadis yang pertama, ini mengenai air yang pertama tadi, yaitu air yang suci dan mensucikan ya. Ada 7 macam. Salah satunya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri, mengenai tentang air laut ya. Tentang laut. Bahar ini lawan dari fil barri. Barri itu daratan, kalau bahri itu adalah laut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, yang artinya bahwa laut itu airnya suci ya, kemudian bangkai-bangkainya itu halal ya, kecuali bangkai kapal ya kan, jangan dimakan ya. Maka kalau ada ikan contohnya sudah mati di laut,
ketika kita ambil maka itu masih halal ya. Bahkan dikisahkan ketika para sahabat akan menyeberangi sebuah lautan, kemudian karena perbekalan makanannya habis, kemudian menemukan ikan besar yang terdampar ya, kemudian memakan dari ikan tersebut, dan Rasul pun mengiyakan atau tidak menyalahkan mereka memakan bangkai ikan, karena salah satunya hadis ini menegaskan bahwa laut at-tahuru ma'uhu, airnya itu suci ya. Kemudian wal hillu maitatuhu, dan bangkai-bangkai ikan atau hewan-hewan yang ada di dalamnya itu merupakan halal ya. Namun bukan berarti kita wudunya di tengah-tengah laut, nanti malah kejebur gak jadi sholat, nanti malah disolatkan ya. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh 4. Berarti 4 di sini selain dari Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berarti selain itu berarti siapa? Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi ya, Nasai dan Imam Ibnu Majah. Itu maksud dari rawahu al-arba'ah. Wa Ibnu Abi Syaibah juga diriwayatkan dalam Ibnu Asyaibah. Walafdhu waso Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis ini ya. Warawahu Malik ya. Imam Malik ini memiliki kitab kumpulan hadis yang disebut sebagai Muwatta ya, itu juga meriwayatkan hadis ini, yaitu bahwa laut itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya itu halal untuk dimakan ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di sini tidak dibahas yang 6 macam air lainnya. Kalau bisa kalau kita ingat-ingat, yang pertama air laut, kemudian air hujan ya. Air hujan itu suci. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz yughashshikumun nas amanatam minhu. Dan ingatlah ketika Allah berikan ngantuk, ternyata ada manfaatnya. Apa kata Allah? Amanatam minhu, sebagai penenang, sebagai penentram bagi orangnya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur ya, harus pergi ke dokter nyari obat ya, bayar mahal dan harus minum obat. Kalau kita masih bisa ngantuk ya, apalagi orang-orang muslim ini kan biasanya saking tenangnya, khotib baru naik, assalamualaikum, sudah tenang semuanya ya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan ya. Tanpa ngantuk, walaupun rumahnya besar, kasurnya mewah ya, istrinya cantik, mungkin semuanya akan menjadi sia-sia kalau dia tidak bisa ngantuk sehingga tidak bisa tidur, tambah kemerungsung pikirannya. Namun kalau kita banyak pikiran, coba kita tidur sebentar, pasti bangun akan nambah tenang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dalam ayat ini, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, yaitu air hujan ya. Air hujan liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kita, yaitu untuk beristinja, untuk berwudu dan untuk mandi wajib. Wa yudhiba ankum rijasyaiton. Ternyata air hujan bukan hanya untuk bersuci, mampu menghilangkan gangguan-gangguan setan. Maka ada salah satu cara ru'yahnya itu dengan dimandikan di bawah air hujan ya. Waliyarbita ala qulubikum, untuk menguatkan hati kita. Ternyata kalau ketika kita hujan ya kan, yang tadinya kita tidak ingat Allah karena hujan besar lebat, pasti kita
akan lebih ingat Allah. Takut nanti hujannya mungkin terlalu besar ketika kita meninggal, nggak ingat Allah dan seterusnya. Artinya hujan itu akan meneguhkan hati kita untuk kembali kepada Allah. Wa yutsabbita bihil aqdam, dan untuk menguatkan, mengokohkan kaki kita tetap berdiri pada tauhid, tetap berdiri pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua air hujan, yang ketiga adalah air sumur. Air sumur, kemudian air dari mata air, itu yang keempat berarti. Yang kelima air embun, ya, air embun, kemudian air es, yang satu lagi air sungai, ya. Yang tidak boleh adalah air mata, ya. Ampun untuk berwudu, ya. Air sungai boleh, ya, namun sungainya sekarang sudah banyak yang kotor. Nanti akan kita bahas dalam hadis yang selanjutnya. Yang kedua, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, yang artinya secara umum semua air itu hukum asalnya adalah suci, semua air. La yunajjisuhu syai'un, walaupun terkena dengan najis, ya. Hebatnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu ahlu hadis, mendapat gelar Al-Hafidh berarti orang yang telah menghafal minimal 100 hadis matan, artinya isi dan sanadan, dan sanatnya, an-annya sampai langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita saja kalau suruh menghafal satu hadis an-annya sampai Rasulullah saja kita kesusahan, ya. Maka Imam penulis ini mempermudah kita dengan memberikan rawinya langsung, dan rawi pasti nanti akan mengambil dari sahabat tadi, ya, perawi hadis. Kayak Imam Bukhari hidup pada abad kedua Hijriah, maka dia akan mengambil hadis langsung dari sahabat yang mendengar atau dari orang yang ketiga dan seterusnya. Jadi hukum asal air semuanya itu suci. Kemudian ada hadis selanjutnya, seakan-akan bertentangan, namun Imam penulis ini sengaja memberikan kadangkala ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Contohnya masalah menyentuh istri, ya. Itu nanti di sini ada, apakah membatalkan, satu lagi tidak membatalkan. Itu agar kita ini dalam masalah fikih untuk lebih bertasamuh atau bertenggang rasa ketika sama-sama ada dalilnya. Namun tetap yang kita ikuti yang paling rojih, yang lebih baik, ya. Kemudian an Abi sebelumnya hadis yang annal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu pada hukum asalnya bersih, la yunajjisu syai'un, dan tidak dinajiskan oleh sesuatu, akhrajahu ats-tsalatsah, berarti dikeluarkan oleh yang tiga. Yang tiga adalah selain Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang terakhir yaitu Imam Ibnu Majah. Berarti selain yang empat, hanya tiga, berarti hanya dikeluarkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan yang terakhir Sunan Nasai. Tiga itu berarti. Kemudian yang terakhir sebelum pertanyaan kalau nanti ada, hadis yang ketiga an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un, sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Artinya bila kemasukan najis tetap hukumnya itu suci. Illa, ternyata ada pengkhususan di hadis yang kedua, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali bila air itu terkena najis
dan najisnya tadi merubah baunya, rihuhu, kok terkena tai cicak contohnya, ya kan? Kemudian bak air kita terkena cicak, maka kita lihat baunya berubah atau tidak. Watokmihi, kita rasakan asin atau tidak. Kalau tetap pada rasa asalnya, ya, tidak gurih-gurih, berarti itu tetap suci. Walau nihi, warnanya tidak berubah. Namun sebetulnya nggak perlu dirasakan, kalau najis cukup dilihat dari bau dan warnanya saja sudah ketahuan. Nah itu. Jadi hadis yang pertama terkhususkan atau tidak secara umum, namun menjadi khusus karena ada hadis yang kedua. Betul, semua air asalnya suci walaupun terkena najis, namun bila tidak berubah warnanya, baunya, rasanya dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang ketujuh tadi, wa dha'afahu Abu Hatim. Namun ada yang melemahkan, yaitu Imam Abu Hatim, ya. Namun nanti walaupun ada yang melemahkan, nanti ada hadis satu lagi setelahnya yang menguatkan. Itulah kepandaian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Jadi bukan sekedar beliau itu menyalin mengumpulkan, namun sudah ditelaah dulu hadis-hadis yang sahih kemudian yang bertentangan, sehingga kita bisa mengambil jalan tengah bila ada perkara seperti itu. Mungkin itu saja dulu karena sudah Isya. Apa ada pertanyaan atau bisa dipahami? Nggih, monggo. Kita misal minta saya sebetulnya. Nggih. Mau berangkat Jumatan, jalan jauh dari rumah, terus ada titik mungkin burung kena baju. Itu harus dicuci semua atau saya kemarin cuma cuci ini sebagian, tadi udah nggak bau. Apakah itu sudah sah buat sholat atau itu saya gimana? Baik. Baik, terima kasih. Jadi lupa tadi belum kita bahas macam-macam najis, ya. Kalau hadas kan dua, hadas kecil dan hadas. Kalau najis ada tiga. Najis mukhaffafah yang ringan, najis yang hanya bila disucikan cukup dengan percikan tadi, ya. Itu cuma satu, yaitu kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan dan minum kecuali ASI. Ya mungkin burungnya tadi belum makan dan minum selain ASI. Nah, kemudian yang kedua, najis mutawasitoh, yang sedang. Kalau sedang berarti harus dicuci sampai bersih, artinya bau, namun dicucinya semuanya. Nah, maka kalau burung tadi, ya, kemudian darah, kemudian air kencing dan lain sebagainya, itu harus dicuci. Kalau sekali sudah bersih, warna bau dan warna, bau dan rasanya dirasakan dulu. Maka kalau sudah hilang, itu berarti sudah bersih. Kecuali kalau darah kan kadang-kala kita sudah cuci maka tidak bisa hilang. Kalau yang kedua mutawasito berarti harus dicuci seluruhnya sampai bersih. Kemudian yang ketiga najis mughaladhah, yang berat, berarti najis yang dicuci harus 7 kali. Dan salah satunya harus dengan campuran pasir atau debu yang suci. Pasir yang suci atau debu yang suci. Walaupun sekali 2 kali sudah suci, sudah bersih, sudah bersih, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna, namun belum 7 kali, kalau najis mughaladhah tetap hukumnya tidak suci. Maka sekali lagi, bersih dan suci itu serupa namun tak sama. Walaupun sudah bersih, namun kalau belum 7 kali maka belum suci. Contohnya air liur, babi dan anjing, ya.
Ada yang keempat sebetulnya, itu najis ma'fu, najis yang susah untuk kita hindari. Contohnya cipratan, kita sudah berusaha, sudah dicalikkan celananya, namun masih menyipat dan kita tidak bisa kelihatan, cipratannya begitu kecil sehingga tidak, seakan-akan tidak ada, namun ada. Itu namanya najis ma'fu, dimaafkan. Atau contoh tadi, ketika kita mau pergi ke masjid, sudah mau qomat dan lain sebagainya, sudah mau ada khotib mungkin ya kan, kena itu, kalau mau balik lagi nanti ketinggalan sholatnya, maka itu sudah betul karena dalam keadaan darurat atau darurat. Kaidahnya dalam fikih ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat maka memperbolehkan sesuatu yang tadi dilarang namun secukupnya saja. Ya, maka itu termasuk tadi najis yang ma'fu, karena kita mau pergi, kalau balik lagi nanti malah terlambat sehingga tidak sholat Jumat, malah lebih besar dosanya. Atau kita bepergian pakai motor kemudian terkena najis, kita mau sholat di masjid sedangkan gak ada yang kenal ya kan, masa minjem celananya takmir tersempal kan nggak mungkin juga, maka tetap pakai saja itu bismillah karena dalam keadaan darurat. Mungkin itu saja bisa dipahami semoga, sehingga kita kalau ada dalilnya sudah tahu, minimal sudah pernah baca, mendengar, kita mantap apapun kondisinya, karena setan itu sukanya membuat kita was-was, ragu. Sebetulnya tidak apa-apa, namun setan, itu kan tadi terkena ini belum dicuci dan lain sebagainya. Kalau ada ilmunya insya Allah lebih mantap. Wallahul musta'an. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan apabila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.